Welcome back to Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Kali ini meja-meja dan kursi-kursinya yang banyak ya. Iya, Mejanya cuma satu. bener Kursinya sekali. banyak. Ini ada apa ini hari ini? Karena hari ini seperti biasa tetap spesial karena kali ini kita akan menghadirkan narasumber nggak cuman hanya satu, tapi kita akan membahas dan berdiskusi dengan beberapa narasumber yang sempat kita undang juga. Ya. Tapi kita kali ini akan bahas sesuatu yang berbeda. Ya, yang pastinya itu masih terkait tentang bintang tamu yang yaitu anggota Dewan yang terhormat Kabupaten Klaten. Betul sekali. Kali ini kita akan mengundang dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Kita akan bahas bagaimana sih potensi ekonomi desa di daerah Kabupaten Klaten seperti apa? Penasaran? Oke, langsung aja kita panggilkan narasumber kita yang pertama adalah Bapak Absoro dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. ya, ini dia Bapak Absoro. Ya. Siang Gimana? Bapak. Monggo, Pak. Beneran, Pak? Monggo Bapak. Yeah. Nah, langsung aja. Oke, Untuk Bapak, kita pertanyaan, Bapak. untuk yang pertama ini ngobrol sama Pak Absoro. Woi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Panas Mbak. sekali ya Bapak ya. Seger. Seger. Oke Bapak, kita langsung aja. Ini Sobat Bersinar sudah penasaran mengenai potensi desa. Apalagi Bapak kan juga di Komisi 1 dan desanya Bapak itu udah terkenal ya untuk Sobat Bersinar. Jadi kita akan menggali. Nah, sekarang langsung aja Pak, bagaimana kacamata Pak Absoro mengenai potensi desa yang ada di Kabupaten Klaten secara keseluruhan Pak? Oke. Kalau kita melihat potensi desa yang ada di Klaten, ini kebetulan kalau secara geografis, Klaten ini terletak di antara dua kota budaya, ada Solo dan Jogja. Ini merupakan sangat strategis sekali posisi Klaten yang ada di tengah-tengah antara dua kerajaan ini, sehingga di sini pertama adalah potensi yang perlu kita kembangkan, salah satunya adalah pariwisata untuk mengakses ini semua. Dan pariwisata ini juga didukung dengan agraris yang ada di kota Klaten, terutama Klaten termasuk penyangga pangan nasional di beras. Dan kebetulan saat ini Klaten juga sedang mengembangkan salah satu produk lokal rojo lele, padi rojo lele ini pun juga sangat potensi untuk dikembangkan. Sehingga di sini dengan kolaborasi antara pariwisata dan potensi yang ada di desa ini sangat-sangat mendukung untuk kolaborasi ini semua. Bahkan sekarang Klaten pun juga sudah mulai muncul UMKM. Nah, inilah potensi-potensi yang bisa digarap dari desa. Karena yang punya ini semua adalah desa. Apalagi di Klaten ini sangat unik ya Pak. Biasanya kota menghidupi kecamatan-kecamatan, tapi di Klaten itu luar biasa sekali Sobat Bersinar bahwa kecamatan-kecamatan itu bisa menghidupi kecamatannya itu sendiri ya Bapak ya. Sangat bisa. Bahkan desa pun bisa menghidupi kok. Nah. Kan tingkat desa pun bisa menghidupi Sangat warganya. bisa menghidupi. Bahkan itu bisa membuka peluang pekerjaan untuk desa yang lain juga bisa. Betul. Dalam arti begini, jadi lumbung pangan desa ini sangat potensi untuk kita gerakan. Sehingga di sini pernah saya menyampaikan bahwasanya dalam satu desa di Klaten ini rata-rata ada 100 hektar sawah. Di Klaten ada 391 desa. Nah, dari 100 hektar sawah ini rata-rata penduduk di desa di Klaten ini kan sekitar 3.000-an. Mungkin ada yang 5.000 bahkan ada 10.000, tapi kalau kita bicara rata-rata ini di angka sekitar 3.000-an. 3.000-an penduduk, 3.000-an jiwa, bukan penduduk, jiwa. Ini kalau kita bicara pangan, terutama bicara beras, hanya cukup membutuhkan 50 hektar sawah untuk menghidupi 3.000 jiwa tersebut. Kalau satu desa ada 100 hektar, berarti kan yang 50 hektar ini bisa dimanajemen dengan cara kolaborasi dengan manajemen investasi. Misalkan yang pemilik sawah dengan BUMDes, pemilik sawah dengan penggiat-penggiat tani, Gapotan, bisa-bisa yang lain. Ini kita manajemen bersama. Sehingga apabila ini bisa terjadi, saya optimis surplus pangan itu di desa pun mampu. Dengan tentunya ini semua harus termanajemen bersama dalam satu manajemen.
tidak jual sendiri-sendiri. Nah, di sinilah sebenarnya potensi. Menarik sekali nih Pak perbincangannya, tapi kita carikan Bapak teman dulu. Betul Untuk kita sekali. ngobrol lagi lebih lanjut. Siapa Mbak Titi temannya? Oke, untuk menemani Pak Hapsara di sini, tadi kan sudah dijelaskan mengenai general bagaimana potensi desa di Klaten ya Bapak ya. Ini kita akan mengulik pastinya di wilayah-wilayah atau desa di Kabupaten Klaten itu pasti banyak dan menarik. Apalagi di desanya Ibu yang satu ini. Ini ada Ibu Sri Hastuti dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Silakan Ibu. Luar biasa. Aduh cantik sekali, matching sama saya nih sobat bersinar biru-biru. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk meneruskan perbincangan yang menarik Betul. tadi tentang Pak Hapsara, bahkan peran pemuda itu juga dibutuhkan di dalam desa. Nah, Ya. di sini potensi desa yang bisa digarap pemuda itu seperti apa? Kemarin saya dengan masyarakat desa itu mengadakan wisata desa, itu mengadakan survei di Tulung. Di Tulung itu wisata Kalimosodo, bener ya Pak nih, di Tulung Kalimosodo itu ada wisata air, taman dan kolam renang. Begitu potensinya desa ramai sekali. Nah itu kan untuk menambah PAD pendapatan daerah sama di desanya, bahkan dari masyarakat banyak yang berjualan juga, itu kan mengangkat ekonomi ya, tentang ekonomi di desa. Bahkan dari tukang parkir, kemarin dari armada-armada seperti Sepur Mini, angkutan itu sekarang sudah bisa hidup lagi, bisa dimanfaatkan lagi Ya. dengan masyarakat. Lah. Mungkin Bu, maaf saya potong sedikit. Iya, Mungkin iya. Sobat Bersinar juga penasaran apa sih yang dilakukan ketika Ibu bersama teman-teman untuk wisata desa ya tadi. Iya. Aktivitasnya apa Bu? Di Tulung, di Kalimosodo Ibu ngapain begitu, melakukan aksi-aksi apa gitu? Kegiatan iya. yang bisa Ya. mengangkat itu potensi dan bisa untuk orang banyak itu bisa ada di situ gitu. Ya, Oh, apa iya. Ibu aksen apa gitu? Oh ya, itu kita memberikan contoh di desa lainnya, biar nanti ini potensi di desa harus diangkat, ya harus diangkat, dan nanti kita bisa sampaikan dengan desa yang lain bahwasanya ayo kita sama-sama mengangkat potensi yang ada di desanya masing-masing untuk dikembangkan. Karena apa? Nah, di masa ini memang kita harus betul-betul menggali apa yang ada di desanya masing-masing, termasuk kalau di daerah saya itu Umbul Jolotundo itu ini baru tahap perbaikan renovasi, dan di Umbul Susuan itu ramai sekali ya. Nah itu nanti kan kita bisa dari masyarakat bisa memanfaatkan, bisa untuk jualan, bisa untuk apa yang diperlukan di wisata itu. Baik, Iya. berarti Ibu bersama teman-teman mengedukasi begitu iya, ya. iya. Dan semoga ke depan juga menjadi contoh wisata bagi wisata-wisata yang lainnya. Iya, iya, begitu. iya, iya. Oke, mungkin gimana Pak Hapsara ngasih masukan atau mau berdiskusi apa sama Bu Astuti? Atau kita panggilkan temennya Iya. lagi. Oke, Biar biar rame. nanti seru kita akan panggilkan narasumber selanjutnya. Kita tentunya masih membahas mengenai potensi desa. Iya, benar sekali. Dan ini Mas yang kebetulan juga masih muda, Muda. ya Mas DPRD, Mas Dewan kita tetap Belum di bisa Komisi 1. dipanggil bapak ya, Iya. mungkin mas ya, atau malah om. Iya. Oke, nah sejauh ini dia Mas Willy Paul Rindo. Mas silahkan. Selamat datang di Kuping Panas lagi. Iya. Kemarin ngobrol tentang PUBG. Iya, terus karena ML, kemarin ya. kita bahas Iya. PON gitu. Kali PON. ini kita bahas potensi desa. Desa. Lalu ini penasaran sekali, Mas Paul atau Mas Willy ini dari mana desanya, Mas?
Ya kalau dibilang sekarang tinggal di mana, saya tinggalnya di Nanguran sekarang. Oke, di Nanguran. Untuk dapilnya, dapil berapa Dapil Mas? 1. Oke, di dapil 1 mungkin mana dari kacamata Mas Willy yang potensi desanya tuh bisa diangkat, mungkin Sobat Bersinar pengen tahu ini. Ya, ketika berbicara tentang potensi, sebenarnya kita juga harus tahu untuk apa dan di desa itu perlu adanya istilahnya riset dulu gitu ya. Jangan terus kita lihat, oh di sini ada mungkin ya, di sini yang alamnya bagus, ada air dan segala macamnya, ada sungai, itu kan belum tentu juga bisa jadi potensi. Betul. Tapi tergantung SDM-nya juga. Jadi ketika bicara potensi, SDM-nya juga harus mampu untuk menggali potensi tersebut. Jadi di sini saya ingin istilahnya memberi sedikit pencerahan dikit lah ya. Bukan mengajari, tapi kita saling belajar bersama. Bagaimana pertama itu adalah untuk mengembangkan SDM-nya dulu. Jadi sebelum kita berbisnis, pada dasarnya kan kita harus belajar dulu. Kita tuh mau melakukan apa gitu. Bisnis itu apa? Basicnya tuh apa? Harus belajar dulu. Jangan asal ini yang lagi hype nih budidaya lele gitu misalnya. Nah dia cuma lihat dari YouTube atau dari dengar-dengar dari temen, oh ini penghasilannya banyak gini. Pas dia melakukan sendiri kok banyak yang error. Dan itu ya memang wajar terjadi karena bisnis itu nggak mudah juga, tapi kita harus mengalami jatuh bangun juga. Nah, tapi kan kita juga bisa melihat dari beberapa banyak orang errornya tuh di mana, kita bisa belajar dari situ. Makanya sebenarnya saya tuh prihatin dengan cara orang memulai bisnis gitu. Mereka tidak melihat resikonya, mereka hanya mikir bisnis itu yang penting ada modalnya. Nah itu menurut saya itu adalah kesalahan. Betul, karena kita harus menyiapkan SDM itu tadi. Iya. Maksud saya dengan adanya satu manajemen atau manajemen yang baik, sebenarnya potensi di Klaten ini sangat besar. Apalagi kita ini SDM-nya sangat mampu saya rasa. Bahkan di Klaten ini banyak, jadi orang-orang sukses tuh banyak orang Klaten itu. Pertama kan gitu, kita harus dari mimpi dulu. Betul. Ketika mimpi itu kita obrolkan menjadi rencana, ketika rencana itu kita lakukan jadi komitmen dilakukan, itu kan akan menjadi hasil gitu. Jadi berawal dulu dari mimpi, jangan cuma mimpi aja gitu kan, nggak bangun-bangun lah, jangan gitu. Mimpi terus. Oke, menarik sekali ya Mas itu ya. Ya, betul sekali. Karena mungkin bintang tamu yang hadir kali ini adalah dari partai-partai yang berbeda dan menjadi satu. Dan ini yang akan kita tanyakan adalah peran dari Komisi 1 sendiri, Bapak. Ya, satu-satu ya ini, Bapak. jadi jangan direbut semua jawabannya, nanti dosanya panjang. Peran dari Komisi 1 untuk mengangkat potensi desa masing-masing ini. Iya. Itu Singkat seperti saja apa, ya Pak? Bapak, Ibu. Kalau kami bicara dari Komisi 1, Baik. kami bisa masuknya di BUMDes. Bisa. Oke. Karena itu di bawah Dispermades. Sehingga kami lebih ke legislatif ke Dispermades. Counterpart kami Dispermades membawahi kecamatan sama desa. Kami masuknya lewat dari sini. Di sini nanti kan BUMDes ini seperti apa, bagaimana jalannya, apa seperti apa, bagaimana, inilah regulasi aturannya ada di kami di Komisi 1. Tapi kalau kita bicara kedekatan kepada masyarakat, ini adalah lewat desa melalui BUMDes. Ini bisa kita gerakkan untuk peran Komisi 1, maksud kami ada di situ. Oh, berarti Iya. ketika ada BUMDes dan Komisi 1 masuk, terus kemudian membuat kegiatan ataupun potensi-potensi yang lain lewat BUMDes itu ya. Iya. Berarti untuk sosialisasi, untuk peningkatan SDM semuanya itu Komisi 1 menggenjotnya di BUMDes itu, Pak. BUMDes lewat desa. Tentunya kerjasama dengan Dispermasdes. itu tadi. Dispermades. Oke. Langsung saja mungkin Ibu Astuti mau menambahkan bagaimana peran mungkin dari segi apa seperti itu, Bu? Oh iya, memang di Komisi 1 itu kemitraan kerja itu banyak. Banyak, tadi sudah disampaikan, termasuk kita kemitraan dengan Dinas Dispermasdes,
dengan Bapeda, dengan kejaksaan, dengan apa lah. Memang peran di Komisi 1 itu luas, bahkan memang kita optimalkan memang di tingkat desa. Pak Zoro tadi matur dengan BUMDes. Nah, BUMDes itu kita untuk BUMDes itu bisa berjalan, itu bagaimana kita memang untuk ikut melibatkan diri, ikut mengawasi. Memang kita di Komisi 1 itu memang ayo BUMDes dikembangkan. Kalau Mas Willy gimana nih? Ya, mungkin kalau untuk dalam hal ekonomi tetap kita berhubungannya dengan BUMDes ya, dengan Dispermasdes tadi. Ya, kita sering komunikasi bagaimana agar BUMDes ini lebih mengerti tentang potensi desanya. Jangan sampai ada kata-kata ikut-ikut gitu. Jadi ketika Ponggok ini laris, terus semuanya bikin kolam. Padahal di desanya nggak ada airnya. Terus jadi gimana? Jadi warga jadi nggak kedapatan air kan jadinya. Nah itu kan masalahnya. Makanya peran Komisi 1 ini sebenarnya kita selain berkomunikasi, tapi juga kita terbuka untuk mengedukasinya lewat apa? Kita bisa juga memanggil dari universitas untuk studi banding desa ini tuh harusnya tuh seperti apa, penggerakannya tuh di bidang apa. Nah, jadi nggak semua kita yang mengajari, tapi kita bisa panggil dari pihak luar untuk bagaimana mengedukasi desa-desa ini supaya setiap uang yang digunakan oleh BUMDes itu ada hasilnya. Nggak gitu. sia-sia gitu. Nggak sia-sia. Betul sekali, luar biasa. Tadi kan Mas Alvin juga sudah menanyakan bagaimana perannya. Tapi kali ini saya sangat bangga sekali karena ini tiga beliau-beliau ini sangat paket lengkap begitu ya. Dari segi Mas Willy itu membahas mengenai SDM gitu kan, anak muda bagaimana, terus dari Bu Astuti bagaimana cara mengedukasi, gimana mengembangkan potensi, dan Bapak Hafsara ini luar biasa sekali karena actionnya langsung memberikan contoh bagaimana potensi desa itu sangat luar biasa sekali. Pokoknya kita nggak bosen untuk mengundang dari Komisi 1 ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Alvin? Iya ada ini Pak, tadi kan sempat membuat BUMDes untuk mendampingi BUMDes ya. Biasanya di BUMDes itu masalahnya seperti apa? Mungkin dari Mas Willy. Nanti kasihan Mas Willy, nanti kegiliran Mas Willy soalnya mikir, aduh kok entek. Mungkin mempersingkat sekaligus harapannya. Okay. Dari Mas Willy dulu. Ya. Monggo Mas, masalahnya biasanya di BUMDes itu seperti apa? Ya terkadang misalnya dalam hal misalnya kan selesai pemilihan desa gitu kan. Oke. Terkadang yang dipilih direkturnya itu adalah orang terdekat daripada desanya tersebut, bukan orang yang benar-benar bisa menjalankan bisnisnya dalam hal itu. Nah, maksud kami adalah misalnya pun orang itu tidak dalam bidangnya, ayo diedukasi dulu melalui program-program dari Disdinrapop atau mungkin dari desa menganggarkan memanggil universitas atau dari lembaga tertentu untuk bagaimana caranya yang menjadi direktur BUMDes ini memang benar-benar dia bisa menjalankan bisnis itu gitu. Dan bahkan pandemi ini saya dapat cerita lucu. Gimana ini Mas? Apa unik lah istilahnya. Kemarin saya beli roti bakar gitu. Iya. Terus saya tanya, wah Pak pandemi ini pasti sepi ya Pak? Wah alhamdulillah Mas, malah enggak. Saya malah dulunya tuh cuma buruh katanya. Begitu pandemi saya nggak ada pekerjaan, nggak ada apa-apa. Terus saya berani melangkah untuk jadi pengusaha roti bakar itu tadi. Alhamdulillah malah lebih sukses daripada saya jadi buruh. Saya dengarnya itu langsung mantap gitu. Ya. Masya Allah. Wow, kok ada yang bisa bilang seperti itu gitu. Malah dia bilang COVID ini malah jadi berkah gitu. Kok bisa nih ada orang situasi kayak gini ngomong seperti itu gitu. Itu kan Bagus ya. ini suatu motivasi bagi harusnya banyak orang gitu. Itu kan luar biasa sekali. Harusnya menjadi contoh bagi banyak calon-calon pengusaha atau bagi para direktur BUMDes untuk berani melangkah juga. Jangan takut kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi
dengan persiapan yang matang. karena 80% kesuksesan itu adalah dari persiapan. Betul sekali. Tanpa persiapan nanti tidak jadi apa-apa. Tapi bagus bener nih. 80% kesuksesan adalah persiapan ya. Quotes ini. Oke, nanti dimunculin. Oke, langsung Oke, sekaligus harapan sekalian ya, Vin ya, biar nanti kita mempersingkat Iya, waktu harapan. gitu. Harapannya gimana Mas untuk ke Untuk- depan potensi desa? Harapan saya ya ke depan teman-teman rekan kita kepala desa dari kecamatan juga, ayo lebih mengerti, lebih peduli lagi tentang bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengedukasi, bagaimana cara teman-teman ini yang istilahnya menjadi direktur BUMDes atau yang jadi istilah Karang Taruna itu bisa lebih peduli terhadap potensi-potensi desa. Jangan sampai semuanya itu soal ikut-ikutan gitu. Monggo Bu, Astuti Oh iya. dari menyikapi biasanya masalah BUMDes dan harapannya. Oh ya, kita berharap masyarakat Kabupaten Klaten nanti ekonominya meningkat, penganggurannya berkurang, dan masyarakat sejahtera. Dan berkaitan dengan desa-desa, mari ayo komunikasi dengan Komisi 1. Nanti kita bersama-sama mengawal desa untuk kemajuannya di desanya masing-masing. Monggo Pak Absoro, tadi yang mengenai biasanya BUMDes itu masalahnya apa dan sekaligus langsung harapan dari Pak Absoro. Jadi kalau kita bicara BUMDes ke depan, BUMDesnya benar-benar bisa menggali, menggerakkan, dan juga mengakomodir perekonomian yang ada di desanya. Sehingga disinilah harapan ekonomi itu bisa bangkit, ekonomi akan berjalan dengan kolaborasi BUMDes dengan masyarakat. Pemerintah desa, BUMDes, masyarakat. Di sini, ya, salah satunya yang bisa kita lihat adalah bagaimana kita membesarkan BUMDes, tetapi tidak bersaing dengan BUMDes yang lain atau bagaimana? usaha warga yang di desanya. Tidak mematikan gitu ya. Ya, bisa ada. Tapi bisa berjalan sinergi. Energi. Harapan kita seperti itu. Misalkan BUMDes bikin usaha sembako, ya BUMDes jangan jual sembakonya ke warga. Tapi posisi BUMDes kerjasama dengan warung-warung desa untuk menjual barang itu. Gerakkanlah masyarakat lewat BUMDes. Jangan BUMDes berdiri sendiri, nampung hasil dari masyarakat tapi bagaimana ini masyarakat ini produksinya juga bisa maksimal, bagaimana dia bisa menjual dengan omset yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Iya. Kan. Sehingga di sini menurut dari kami generasi muda, generasi milenial ini lagi tunggu di desanya masing-masing. Kampung halamanmu menunggu ya anak-anak milenial. Oi, sobat bersinar ditunggu. Ayo mulai, Bapak, mulai. Di desa banyak uang. Ya. Jangan takut kelaparan. Tuh. Kita banyak uang yang bertebaran di sekitar. Oke, karena ini sudah waktunya selesai ya, kan Iya. nanti jadi beberapa episode ini. Oke, terima kasih Pak Absoro, terima kasih Bu Astuti, terima kasih Mas Willy Willy. Baul. Sudah bergabung di Kuping Panas, dan pastinya Sobat Bersinar terima kasih sudah bergabung pada acara hari ini. Jangan lupa komen, like, komen, dan subscribe. Mungkin ada materi yang mau diusulkan, mau bahas apa nih bersama Komisi 1, bisa langsung tulis di komen di bawah ini. Terima kasih, saya Didi Rahman. Dan saya Alvin Terima Maulana. kasih untuk seluruh narasumber hari ini. Terima kasih tetap di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas.